dilakukan oleh alat-alat yang ada di atas ini ada dua operasi. Yang pertama, mereka membuang. Jadi mereka membuka dulu lapisan yang paling atas, yaitu overburden. Nah, overburden ini biasanya cuma tanah biasa ya. Nah, jadi cuma tanah biasa. Nah, kemudian kalau yang kita lihat ada Komatsu yang paling bawah, nah itu dia sedang melakukan ore getting. Jadi dia sedang mengambil ore, ya, nikel. Tapi itu nikel kadar rendah. Jadi biasanya kita itu sebut dengan limonit. Itu kadarnya masih rendah tuh. Nah, Pak Dhani mungkin bisa lihat, Pak Dhani ada garis tuh yang di bawah yang hijau-hijau. Bisa Pak, kelihatan Pak. Ya, ya. Yang kayak gambar ya, itu hijau-hijau. Nah, itulah ore nikel. Nah, itu kalau sudah ada begitu, ya kalau sudah ada begitu, itu biasanya kadarnya sudah lumayan baik. Nah, oke. Jadi, tapi berarti untuk mencapai ke sana Pak Yohanes mesti dibuang dulu overburdennya ya sebelumnya ya? Oh iya, ini yang dilihat ada lubang besar nih, ya. Kita naik ke atas ya. Saya naik ke atas dulu biar lebih kelihatan lubangnya. Ya, teman-teman bisa lihat semua ya, jelas ya? Jelas, jelas, mantap. Ya, inilah olahraga saya setiap hari. Makanya Pak, kurusan ya Pak ya sekarang ya Pak ya sepertinya ya? Iya, harus. Nah, oke, ini kan kelihatan lubang besar ya. Wow, real Pak, ya. Real banget. Nah, silakan masuk semua. Kita datang, tiba-tiba udah ada seperti ini. Ya. Ya, tapi harus kita buka. Jadi harus kita, apa ya istilahnya ya? Ya harus kita buka lah. Nah, awalnya itu ya seperti itu levelnya. Ya, ada orang jalan mungkin kelihatan di atas. Kelihatan Pak. Ya, nah itu adalah level awal itu. Level tanah awal. Nah, jadi kalau kita mau nambang, suka nggak suka, mau tidak mau, ya kita harus melakukan hal seperti ini. Ini itu harus dibuka dulu. Itu kedalaman berapa meter Pak Yohanes? Sampai bawah? Jadi kalau dari atas sampai ke Komatsu, itu kurang lebih sekitar 6-7 meter. Dari atas sampai ke Komatsu saja ya, itu 6-7 meter? Ya, 6-7 meter. Nah, dari Komatsu sampai ke bawah, itu mungkin ada kelihatan kolam ya, kolam kecil ya. Iya. Nah, itu sekitar 15. Dari Komatsu ke bawah, itu 15 meter? Okay. Nah, dari kolam itu masih bisa kita sampai mungkin 10 sampai 15 meter lagi kita ambil. Oh, wow. Ya, tapi untuk bisa ngambil di situ, di dalam kolam itu, nah, kenapa kita kerjain yang sebelah sini? Karena kita harus perbesar wilayah. Kalau nggak kan kelihatan bahayanya ya. Iya, betul. Ya, sebentar. Jangan sampai longsor. Ini orang ada yang terus sampai longsor. Betul. Nah, jadi yang di atas itu ada GCB yang di dekat jalanan yang ada truk, dump truck. Nah, dia tugasnya adalah memindahkan overburden tadi, tanah tadi. Ya. Nah, kalau di Jakarta ini laku Pak Dhani, tanah ini Pak Dhani. Oh, tanahnya di Jakarta laku Pak? Bisa dijual ya? Oh iya, buat nimbun laut itu nimbun pit. Oh iya, benar. Itu padahal overburden ya Pak ya, istilahnya quote and quote itu sampahnya ya padahal ya. Betul. Nah, ini adalah ore yang siap jual ini. Oh, ini adalah ore yang siap jual. Betul, ini udah siap jual ini. Kemarin kita baru lakukan PSI, jadi pre-shipment inspection, dan hasilnya sih, kalau saya boleh bilang mungkin sangat memuaskan lah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Oh, jadi inilah ore nikel yang bisa dijual ya Pak Yohanes ya? Betul, ini adalah ore nikel. Bisa lihat Bapak Ibu? Nah, ya, jadi jangan dianggap kayak batu gitu ya, hitam-hitam. Nah, ini adalah bebatuan gitu ya. Ternyata bebatuan nikel itu bentuknya tanah ya Pak ya? Bentuknya tanah. Ini mungkin saya coba lebih dekat. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dijual dan bisa memberikan Anda profit sharing setiap bulan. Anda bisa lihat langsung ya sekarang ya produknya ya. Terima kasih Pak Yohanes Chandra.
Ya, kelihatan hijau-hijaunya Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, saya ada ini di adalah- satu Pak di kantor Pak. Yang waktu itu Sorry. Bapak bawakan. Batunya masih ada Oh, tuh, Pak di atas Pak. Betul. Ya, maaf. Kameranya digeser-geser. Berapa, Pak? Oke. Ya, nah ini adalah ore nikel. Nah, ini siap jual. Oke, Jadi itu kita ada ore ornya. nikel itu kita pisah-pisah, kita kategorikan. Kadar sekian sampai kadar sekian, kita jadikan satu tumpuk. Kadar sekian sampai kadar sekian, kita jadikan satu tumpuk. Nah, ini kebetulan kadar yang cukup tinggi. Oh, jadi istilahnya seperti Iya. grade lah ya Pak ya berarti ya? Grade, betul. Nah, itu mungkin lebih kelihatan ya, lubangnya ya. Iya, dari sini lebih kelihatan betul. Ya, Nah, saya itu- nggak bisa jalan ke sebelah sana karena agak bahaya. Oh iya. Karena di bawahnya kemarin sempat ada longsor. Di mana itu Pak? Di Ya. daerah yang sana itu, yang ujung. Nih, hampir ke ujung. Oke. Nah, ini batasnya nih, kita cuma boleh sampai sini. Ya. Karena kalau dilihat dari bawah ini ada retakan. Oh iya benar ini baru ada longsor ya Pak ya? Ya, yang ada hijau-hijau itu. Nah, itu ada. Ya, Jadi Anda lihat ya Bapak Ibu ya, bisnis pertambangan ini, proyek yang sedang dijalankan oleh Nagaya ini memang juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Itulah kenapa semua mesti dipersiapkan dengan sangat baik dan sangat matang. Jadi tidak bisa sembarangan. Betul ya Pak Yohanes ya? betul. Nah, itu dipindah ke arah sana, Pak Dani. OB-nya. Oh, OB-nya dipindahkan Jadi kalau ke itu dibilang OB-nya. kita tuh kayak mindahin. Ya, jadi kalau dibilang kita tuh kayak mindahin gunung. Dari satu gunung pindah ke Dari- tempat lain gitu ya Pak ya? Sebelah sini gunungnya, ya. Nah, kita pindahin gunungnya ke sebelah sini. Luar biasa. Ya. Jadi ini adalah yang operasionalnya 100% dikerjakan oleh Pertanyaan mungkin setelah ini kita bisa bicara. Oke, silakan dilanjutkan Pak Yohanes. Dan Pak, apakah kita bisa dari terlihatnya Pak Yohanes, apakah kelihatan mana yang lokasi kritikalnya paling tambang tinggi nikel atau macam Pak, itu bisa kelihatan nggak sih Pak? di Kolaka. Secara kasat mata bisa kelihatan, tapi tetap ya kita berpendapat. Jadi tetap ada tes yang harus dilakukan ya untuk menentukan keadaan. Oke, baik. Nah Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. Ya kan banyak yang ada yang bilang nih Pak, ya terutama dari Pak dari teman kita di komunitas kripto ya Pak ya. Banyak yang mengatakan bahwa bisnis pertambangan Bitcoin atau kripto itu bisa disamakan dengan bisnis pertambangan real Pak. Apa komentar Bapak Pak? Kebetulan saya menjalankan dua-duanya ya. Saya juga ada mining Bitcoin dan saya juga menjalankan ya mining nickel. Jujur saya nggak rela kalau nickel sama. Jujur saya nggak rela. Ya, kenapa? Ya saya bilang tadi kalau di kripto mungkin banyak yang bilang ya oh kalau di kripto itu kan semakin lama biaya menambangnya semakin mahal gitu ya. Ya, kenaikan biaya itu atau mahal atau tidaknya itu bergantung dari kompetisi. Jadi semakin banyak yang menambang kripto, kompetisinya semakin tinggi, ya otomatis kita pun biayanya kita harus lebih tinggi. Ya, karena kompetisi tinggi kan, tapi kalau tidak ada yang menantang, wah itu gampang banget.
buat koin, buat token, ya. Nah, sedangkan ini siapa yang buat pada ini? Alam semesta. Ya, nature. Dan kita nggak bisa ngatur alam. Oh, saya mau pas di sini sekian ratus ribu ton, nggak bisa. Ya, Nah, ya. itulah perbedaan. Ya, kalau walaupun ada utang ya dengan teknologi yang ada, kalau disamakan, ya, saya nggak rela. Apalagi ada bisa lihat ya Pak Yohanes nih panas-panasan ya, jalan berapa kilometer sehari menambang nikel ya, bisa mendapatkan hasil maka disamakan dengan nambang kripto. Ya, Pak. Jadi mungkin Pak, saya rangkum sedikit ya, jadi bagi teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa pertambangan sumber daya alam, misalnya nikel ataupun emas, batu bara dan sebagainya tidak bisa disamakan dengan pertambangan kripto. Yang pertama, di dalam dunia pertambangan kripto itu ada yang namanya competition cost. Competition cost itu berarti biaya mahal hanya gara-gara banyak yang melakukan, kompetisinya tinggi. Dimana kalau kita lihat penambangan sumber daya alam, mau ada kompetisi mau tidak ada, itu ada yang namanya necessity cost. Overburden tetap harus dihilangkan, tetap harus diangkut dulu, baru bisa menambang nikel misalkan. Ya, mau ada yang nambang, mau tidak ada yang nambang ya Pak Yohanes, betul ya? Ya, Mau kita ada kompetisi atau tidak, tetap overburden tetap harus dihilangkan, tetap harus dites dulu kadarnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah memang kripto ini terbatas kalau memang mereka sih mengikuti kaidah kripto yang awal ya, yang benar ya. Tapi yang bisa bikin kripto berapa banyak? Sementara kembali kita ngomong sumber daya alam, yang membuat bukan manusia, ya tapi adalah semesta. Pak, lebih happy, luar biasa ya Pak ya kalau kita bisa minta sama alam gitu, saya mau nikelnya sekian gitu, misalkan bulan depan bisa nambah gitu kan, luar biasa ya. oh, wah, banyak banget saya makan. Kalau saya nggak gitu mungkin mesti minta ke Tuhan yang Maha Esa kali ya. Sayangnya tidak bisa ya Pak ya. Ini apa nih Pak yang sedang kita lihat di mana? Ya, Pak Yohanes masih bisa dengar saya Pak? Halo? Ya, ini adalah overburden yang sedang dipindahkan ke dump truck ya Bapak Ibu ya, Anda bisa lihat ya. Pak Yohanes masih bisa dengar kita Pak? Dibuang. Oh dibuang. Masih. Oke. Ya, ini dipindahkan. Ini dipindahkan ini. Ya. Hijau-hijau ini adalah yang namanya nikel. Overburden itu sampah ya, teman-teman. Dan ini dibuang. Oke. Ini ore yang kadar rendah ya Pak ya? Ya, ini biasanya kita pakai nanti untuk kan kita ada stockpile ya, di mana kita akan taruh yang seperti ini. Ya, kita akan taruh yang seperti ini. Nah, ini biasanya di bawahnya kita parkir dulu, jadi kita alat. Oke. Dan ore yang kadar rendah. Ya, supaya nggak terkontaminasi dengan tanah. Oke, jadi yang kadar rendah itu digunakan sebagai alas ya Pak ya, agar yang kadar menengah atau tinggi tidak terkontaminasi dengan tanah. Ini apa nih Pak yang lagi kita lihat nih Pak? Yang barusan Pak? Yang mana? Yang itu ya. Ini sama, ini kadar rendah. Oh itu juga kadar rendah. Ya, makanya kita bisa. Oh ini yang kadar Kita tinggi bisa. Pak ya. Ya, kita mau bikin stockpile, ya kita mau bikin tempat untuk taruh stok kita kan, nah makanya kita taruh di sini, kita bikin karpet. Oke, baik. Bapak Ibu masih bisa melihat nih? Jelas sekali. Kita melihat. Oke, mantap. Pak Yohanes masih terhubung Pak. Ya.
Bapak Ibu, untuk bisa ada live streaming ini pengorbanan Pak Yohanes untuk Anda itu sangat luar biasa ya, karena sinyal di sana pun tidak gampang bisa benar-benar sinyal. Terbukti ya Pak Yunias ya, berapa kali kita coba gagal terus ya Pak ya. Ya, dan baru hari ini kita bisa tampilkan dengan kualitas gambar yang luar biasa ya. Oh, kalau sudah di bawah sudah bisa sinyal ya Pak ya. Karena ini kan banyak mineral logam ya, banyak mineral logam di dalam, ada magnesium, ada segala macam Fe. Nah itu biasanya sinyal handphone akan terganggu. Oke. Memang harus dari atas ya Pak. Ya, Oke. ya. Seperti inilah kira-kira untuk pertambangan pulau. Tapi tolong cara disamakan dengan pertambangan kelas besar ya, Pale atau Antam. Kita masih merangkak lah ya Bapak Ibu ya. Ini masih tahap awal, jadi kita juga apa adanya ya yang kita kasih lihat sama Anda. Ya, mari kita selalu doakan Pak CEO semoga sehat selalu ya. Selalu dilindungi, proyeknya lancar agar bisa ke depannya Pak tambah kesejahteraan, memberikan lebih banyak kesejahteraan juga kepada para nagayama. Ya. Saya menyampaikan izin Oke, kepada Pak Dodi. Oke, Pak Yohanes, ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita mungkin kita close sesi live streaming hari ini Pak? Ya, saya secara pribadi ya Pak Yudin ya, termasuk juga Pak Dani, Pak Yudin, Sika juga, Pak Yosua dan semua yang ada di manajemen Nagaya, ya kami sangat berterima kasih dan terutama untuk support semua Nagaya Hotel yang ada, ya terutama yang ada di Indonesia, yang ada di dalam apa namanya ini poinnya kali ini. Ya, kita memang baru memulai ya, kita memang baru memulai. Ini kita melihat Nagaya ini sebagai sebuah anak ya, sebagai seorang anak kecil yang masih merangkak, yang masih berusaha untuk berjalan. Jadi memang berjalan saya bilang masih belum ya, masih merangkak. Nah, kami pun berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak ini ya, supaya kita nggak mau juga ya dia terlalu cepat besar, terlalu karena biasanya apa yang cepat kelihatannya baik, biasanya juga cepat jeleknya ya pada dia. Betul Pak. Ya, kita bisa lihat beberapa perusahaan startup ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa baca bahwa contohnya saya juga nama ya, banyak kan perusahaan startup besar yang sekarang sudah mulai mengurangi karyawan, efisiensi dan segala macam. Padahal kelihatannya mereka pada waktu mulai wah, gitu ya, wah kayaknya fenomenal banget. Nah, tapi baru beberapa tahun berjalan, tapi sudah mulai kelihatan bahwa mereka harus perampingan karyawan, harus segala macam. Kita juga nggak mau kita mau Nagaya ini menjadi anak yang kokoh